Hai pemirsa, kami senang bisa kembali melayani Anda lewat program ini. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sudah lebih dari 1.500 episode kami buatkan program ini untuk Indonesia. Jadi kami juga ingin mengapresiasi Anda yang setia bersama kami. Ayo bergabung dengan kami di Go Healthy Community. Lewat bergabungnya Anda di grup ini, komunitas ini, pemirsa nanti bisa dapat banyak informasi yang hilir mudik seputar kesehatan. Anda akan kami pancarkan info-info penting tentang kesehatan, termasuk tips-tipsnya. Cara untuk bergabung di Go Healthy Community adalah dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Ada Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat. Di sebelah kiri saya pemirsa ada Ibu Noni sama Pak. Saya mau tanya langsung namanya ya. Sekalian ngetes. Bapak namanya siapa? J. Ki. Nama lengkapnya? Mo. Jakir. Husen. Muhammad Zakir Husen. Ya. Inilah Pak Jeki dan juga ada Ibu Noni. Salam sehat Bu Noni. Salam sehat. Bapak juga salam sehat. Ya. Bu Noni, Pak Jeki, boleh dong disapa keluarganya yang ada di Jakarta dan di Solo. Kameranya ada di sebelah sana. Silakan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton Go Healthy dong supaya bisa nonton kita. Minta doanya Bu, minta doa untuk kesembuhan Pak Jeki. Tolong doain juga buat Mas Jeki supaya cepet recovery, supaya bisa hidup normal lagi seperti sebelum kena stroke. Tahun berapa itu? Kena stroke 2023. Selain stroke juga ada sakit yang lain yang juga sempat dideritanya? Diabetes. Ada stroke, diabetes? Iya. Ada sama jantung, gangguan irama jantung. Pengen kenal lebih jauh tentang Pak Jeki sebelum kami masuk wawancaranya? Inilah Pak Jeki lewat profil yang sudah kami buatkan. Zaki dan Noni Sonita. Sudah banyak hal yang dialami oleh kakak beradik ini dalam masalah kesehatan. Terutama pada Zaki yang memang sudah mengalami sejumlah komplikasi penyakit seperti penyakit jantung dan juga stroke. Kalau kakak saya sebelumnya kan memang gula darah, terkena serangan stroke dan juga ada masalah gangguan irama jantung. Dampak dari diabetes tersebut juga membuat sebagian kaki kirinya diamputasi karena mengalami pembusukan. Noni juga khawatir dirinya berisiko mengalami komplikasi karena sempat memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Dan untuk meningkatkan kesehatan, selain memperbaiki pola hidup, mereka juga rutin menggunakan teknologi laser. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah gulanya itu terkontrol, bisa di 100, 110. Kemudian gangguan irama jantung juga sudah mulai teratasi. Jadi sekarang irama jantungnya sudah mulai normal. Ini adik kakak yang kompak ya? Harus. Berapa bersaudara sih Bu? 7 bersaudara. Sejak awal Pak Jeki sakit, ibu yang ditunjuk untuk mengurus kakaknya? Ya, biasanya kan yang ngurus yang perempuan ya Mbak Lula ya. Nah, saya perempuan paling tua di antara bersaudara. Ya. Nomor 1 laki, nomor 2 Pak Jeki, nomor 3 saya perempuan. Sudah pakai laser ya? Sudah. Ibu Noni juga? Iya. Ini sekeluarga berarti pakai laser ganti-gantian? Iya, soalnya baru punya 1. Memang 1 cukup. Itu dia makanya hebatnya alat kesehatan ini Iya. kan. Dia investasi kesehatan, bayangin 1 ngebantu kesehatan untuk semua yang satu rumah. Iya. Pak Jeki udah terima manfaatnya. Alhamdulillah udah. Kalau Bu Noni, apa yang paling berdampak buat Ibu Noni sejak pakai laser? Masalah tidurnya bisa lebih lelap. Karena saya memang udah beberapa waktu mengalami kalau tengah malam tuh terbangun. Biasanya kalau terbangunnya tuh nggak teratur sih jamnya. Sekarang setelah pakai laser? Setelah pakai laser sudah kembali seperti sebelumnya. Jadi masih udah bisa tidur lagi. Ya, tidurnya juga udah mulai lelap. Pemirsa, kita ajak Ibu Noni dan Pak Jeki bermain di benar salah. Ada yang bilang begini, Pak Jeki, Bu Noni, gemuk saat masih kecil lebih berisiko terkena diabetes. Menurut Pak Jeki, kalimat ini benar atau salah? Benar. Benar ya kalimat itu Bu Noni, menurut Ibu? Benar, soalnya beliau juga dari dulu gemuk dari saat kecil. Kita buktikan ya, tanya ke Mbak Lula sebagai praktisi kesehatan, benar, tepat nggak sih pilihan mereka benar? Jawabannya tepat
Ya, kan jawabannya memang harusnya benar ya. Ini penelitiannya sudah banyak. Kalau kita dulu lihat anak kecil gemuk, gemes ya. Sekarang bukan menggemaskan, tapi mencemaskan. Waduh. Kenapa? Iya. Anak gemuk dari masih kecil ini kita sudah mengerti bahwa resiko jadi banyak sekali penyakit yang ikutan sama dia. Iya. Selain diabetes, ada lagi yang lain-lain. Hipertensi juga masuk di sana. Nanti yang namanya sindroma metabolik itu tuh ngikut dalam kehidupannya dia. Jadi kalau kemudian dari kecil nih dia gemuk dan nggak bisa kurus lagi, jalan terus nih gemuk terus di usia nanti dewasa 20, 30, apalagi kalau kemudian tidak check up secara rutin. Akhirnya si diabetes ini ketahuannya belakangan setelah dia sudah merusak semuanya. Ingat, diabetes ini berteman dengan yang namanya komplikasi dari kepala sampai kaki. Dan satu lagi sebetulnya, kadang-kadang anak-anak yang besar ini pun ternyata dilahirkan dari ibu yang juga ternyata menderita diabetes. Jadi bayi besar enggak menggemaskan, anak yang gemuk tidak menggemaskan. Dari sekarang kita sama-sama sudah harus mengubah cara kita berpikir. Semua yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi yang paling baik adalah yang sesuai dengan standar, yang biasa-biasa, yang cukup, itu yang paling baik. Gemuk saat masih kecil lebih berisiko terkena diabetes adalah pernyataan yang benar. Pemirsa, kalau Anda perhatikan, Pak Jeki duduk di kursi rodanya, kaki kiri beliau itu sudah bukan lagi sebagian adalah kaki aslinya. Ini sudah ada alat bantunya. Kaki beliau atau tungkai bawahnya ini diamputasi tahun berapa Pak Jeki? 2020. Sudah 4 tahun ya kurang lebih ya berarti Iya. seperti ini ya. Pak Jeki ini karena diabetes dulu, Iya. kemudian ada terjadi pembusukan di kaki kirinya, Iya, betul. harus diamputasi. Harus diamputasi. Kemudian setelah itu belum selesai kesulitan beliau saat itu juga mengalami stroke. Iya. Tahun berapa stroke-nya Bu? 2023. 2023. Dan itu menyebabkan stroke-nya bagian kanan, Kanan. dari tubuhnya Pak Jeki juga mengalami masalah. Lemah. Tapi Pak Jeki udah pakai laser nih pemirsa. Apa dampaknya? Bapak bisa cerita atau Ibu secara Saya fisik yang beliau? cerita. Ya? Boleh, monggo. Setelah stroke beberapa bulan itu kan Pak Jeki belum bisa duduk, gini masih agak susah. Jadi kalau kontrol pakai ambulan. Kan di awal November itu kami coba pakai teknologi laser. Alhamdulillah progresnya lumayan gitu. Kondisi badan jadi lebih enak. Irama jantungnya terakhir kontrol juga sudah normal menurut. Sempat ada gangguan ya sebelum pakai Iya, laser itu ya? sempat ada irama jantung. gangguan karena Iya. kan udah pasang ring tapi juga ternyata ada gangguan irama. gitu. Itu sudah mulai normal menurut dokter kita kontrol. Iya. Terus gula darah terkontrol sekarang 100. Paling tinggi 150 itu kalau udah makan kurma. Waktu puasa kemarin kan makannya kurma. Iya. Pengen ada yang manis-manis dikit. Tadi Ibu bilang 150 itu paling tinggi. Paling tinggi. Iya. Memang sebelum pakai laser itu gula darahnya berapa? 300. Berarti suatu penurunan 300-an. signifikan. Signifikan ya? dong. Kita tanyakan praktisi kesehatan. Cara kerja teknologi laser dalam tubuh seseorang itu bagaimana? Kita bahas dulu tentang yang namanya diabetes, ya kan ya. Jadi diabetes ini seringkali kita sebut sebagai mother of all disease. Di sini kita dikasih contoh pemirsa di rumah oleh Pak Jeki bahwa ternyata komplikasi diabetes itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada semuanya ya. Stroke bisa, jantung bisa, bahkan amputasi pun bisa mendekati kita, ya kan ya kalau kita diabetes yang tidak terkendali. Darah kalau misalkan gulanya tinggi tidak bisa terkendali, maka kurang lebih dia akan seperti itu. Darah yang tidak normal kita sebutnya. Keping-keping darahnya, sel darah merahnya ini dia akan tumpang tindih lengket satu sama lainnya. Dia akan menjadi trombus nantinya bagi tubuh kita atau terutama di dalam pembuluh darah kita. Si trombus ini atau gumpalan darah ini dia tidak bisa lewat. Inilah yang bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah kita. Yang kita kejar adalah kita turunkan kadar gula di dalam darah kita dan juga kita uraikan gumpalan darah atau si trombus ini tadi kita sebutnya. Dengan cara apa? Kita ubah pola hidup kita. Kemudian obat-obatan kita konsumsi rutin dan kita tambahkan nih teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini yang tadi dalamnya ada si trombus ini nanti akan diuraikan. Gula yang tadinya terkumpul di dalam si trombus ini nanti bisa dipakai sama tubuh kita. Termasuk lemak,
Kemudian ada juga asam urat yang terjebak di dalamnya. Ini bisa disalurkan dan dibuang di dalam urin kita, termasuk di dalam ginjal kita. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh teknologi laser ini adalah mencegah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah kita. Itulah kenapa kalau misalkan kita sudah sadar nih, gula darah kita tinggi, si trombus ini ada, kita pakai laser untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes. Yang namanya teknologi laser ini juga akan membantu tubuh kita untuk meningkatkan kapasitas kerja dari sel tubuh kita. Di dalam sel kita itu terdapat yang namanya mitokondria, atau kita sebutnya sebagai pabrik energi bagi tubuh kita. Ketika mitokondria ini tersinar oleh teknologi laser, maka mitokondria ini akan aktif untuk mengubah gula dan lemak untuk diubah menjadi energi. Jadi gula darah kita terkendali, lemak darah kita terkendali, energi bagi tubuh kita akan lebih optimal lagi. Tadi ada yang bertanya, oh tadi kok gambarannya bagus banget, ada gambaran laser yang 3 warna, terus kena ke si trombus terus pecah. Apakah harus kena trombusnya? Tidak demikian. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah waktu menyinari pembuluh darah, di dalam pembuluh darah ada yang namanya endotel. Dia akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide ini yang kemudian dia bergerak dengan sendirinya. Ini dia bikin apa? Satu, pembuluh darah jadi besar, tensi jadi turun. Dia juga akan menghambat terjadinya agregasi trombosit. Tadi trombus terjadi sampai menggumpal itu karena yang namanya trombosit nempel jadi satu. Begitu ada yang nitric oxide akan dipecahkan, akan diuraikan. Jadi berpikirnya bukan kemudian laser ini harus ditempelkan ke tempat yang lagi mampet-mampet, bukan seperti itu. Tapi dia akan jalan ke seluruh tubuh. Jadi sekali dipasang di pergelangan tangan sebelah kiri, dia akan membantu ke seluruh tubuh. Kalau ditanya juga, kenapa ya Mbak Noni jadi enakan tidurnya? Gini Mbak Noni, kita punya zat yang namanya melatonin yang tanggung jawab supaya tidur kita ini jadi bukan cuma kuantitasnya bagus, tapi kualitasnya juga bagus. Dengan bertambahnya usia, terutama apalagi perempuan yang masuk menopause, akan hilang nih si melatonin, bukan hilang, sedikit sekali keluarnya. Waktu dia makin sedikit, makin susah kita tidur. Kadang-kadang sulit untuk tidur, atau begitu kita tidur, kebangun, sulit lagi untuk tidur lagi. Yang namanya teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin. Itu yang dirasakan oleh sama Mbak Noni tadi. Kalau bicara mengenai kesehatan ya, syarat pertama adalah kualitas darah sama pembuluh darah itu harus baik. Baru kemudian kita bisa menjaga kesehatan kita. Jadi kalau ada masalah, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Gunakan teknologi laser. Kami ngomongin teknologi laser, kami ngomongin dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Inilah alat kesehatan itu yang telah membantu masyarakat Indonesia meningkat kualitas kesehatannya 10 tahun terakhir ini sejak eksistensi pertama kali di tanah air. Pemirsa, kalau Anda gunakan secara rutin dokter laser atau AccuLaser ini sehari 2 kali, maka yang Anda akan terima adalah teknologi kesehatan ini akan membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Jadi harapannya adalah yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti penyakit jantung, serangan jantung, kemudian serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Nanti akan ada tim call center dari Gogomol yang siap membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau AccuLaser dari Gogomol. Masih bersama narasumber yang tangguh, ini adalah adik kakak. Yang kakinya sudah diamputasi, sebelah kiri adalah Pak Jeki. Dan ini adiknya Ibu Noni yang setia mendampinginya. Mengurus kebutuhan keseharian Pak Jeki. Termasuk berobatnya. Ini kadang-kadang Pak Jeki mesti diingetin ya, Bu Noni. Iya nggak sih Bu? Gimana? Ngomongin soal obat misalnya dulu. Sepertinya dulu Pak Jeki kurang teratur ya minum obat gula darahnya. Betul. Sehingga gula darahnya seperti dinamis ya. Kadang turun kalau udah bagus. Kalau udah bagus lepas obat, terus kalau lagi ketemu teman-temannya di kafe, kalau di rumah dia nggak berani minum manis-manis. Tapi kalau lagi ketemu temennya
baru deh minumnya Euforia yang ya? manis-manis. Ke bawah suasana. Iya, nggak ada yang jaga ya, kan. lepas obatnya tapi nggak atas anjuran dokter kan ya pada saat Enggak, itu dia sendiri gitu. aja yang ngerasa udah enak Udah badan, oke kok. udah oke kok gitu. Kenapa begitu sih Pak Jeki dulu? Dipikirnya nggak bisa naik lagi kali gula darahnya. Iya. Ibu tolong ceritakan dong awalnya bagaimana kok sampai akhirnya harus diamputasi kaki kirinya. Iya, itu karena lukanya cukup memang beberapa waktu sih nggak seketika itu juga, terus membusuk kan lukanya. Akhirnya berujung pada saran amputasi dari dokter ya. Karena udah nggak ketolong ya Bu Noni ya, bagian telapak itu. Ya itu tadinya dicoba debri demang ya. Ternyata masih belum berhasil. Akhirnya dokter bilang, saya daripada nanggung resiko nanti naik-naik atas gitu. Nih, debri demang nih mesti dijelaskan Iya. sedikit nih kayaknya ya. Debri demang ini merupakan salah satu prosedur dari dari kedokteran untuk membersihkan yang namanya jaringan-jaringan yang sudah mengalami kematian ya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya proses infeksi lebih lanjut. Kalau misalkan kita biarkan tidak di debri demang, biasanya infeksinya itu akan naik ke atas. Itulah kenapa kita butuh debri demang. Tapi debri demang ini memang bukan berarti 100% dia harus kita lakukan dan 100% dia bisa gitu untuk mengatasi permasalahan pada orang yang diabetes. Karena balik lagi, kalau infeksi kemudian sudah terjadi pengentalan darah, penyumbatan pembuluh darah yang terjadi sudah masif, maka debri demang ini biasanya kurang begitu membantu. Ya, solusi lainnya apa? Yaitu diamputasi. Pemirsa, kita belajar lagi yuk dari kisah hidup narasumber dan juga dari pengetahuan umum tentang kesehatan. Tahukah Anda, pemirsa, tips untuk mengetahui pemeriksaan pengentalan darah? Caranya gimana Mas Doman? Yang namanya pengentalan darah ini memang harus kita buktikan. Salah satu cara pembuktiannya adalah kita memeriksakan diri ke laboratorium dengan beberapa variabel yang menunjukkan adanya pengentalan darah. Ada APTT, PTT, ini merupakan salah satu variabel di mana ini menunjukkan bahwa ternyata kecenderungan untuk terbentuknya trombus itu ada. Kemudian kita bisa juga nih pemeriksaan sederhana yang biasanya sangat jarang orang perhatikan, LED. Kita sebutnya laju endap darah. Meskipun ini dia tidak spesifik pengentalan darahnya karena apa, tapi ini merupakan pemeriksaan yang dia sangat bisa kita andalkan untuk menilai pengentalan darah secara kasar. Ada beberapa variabel lagi, yaitu misalkan kita pemeriksaannya C-reaktif protein, kemudian kita juga pemeriksaan D-dimer. Dari kesemua hasil laboratorium ini baru kita bisa putuskan, oh ternyata ini memang sudah terjadi pengentalan darah. Kita nggak bisa menilai pengentalan darah ini hanya dari kasat mata saja. Perlu pemeriksaan lebih lanjut, terutama laboratorium. Anda yang familiar dengan teknologi laser tentu tahu ketika sudah pegang alatnya, pakai di pergelangan tangan, itu ada satu kabel ekstensi yang juga sering kami bahas di Go Healthy, sudah membawa manfaat juga bertubi-tubi pada kesehatan orang, terutama di area muka. Namanya intranasal. Dipakai nggak? Pakai. Ibu merasakan sesuatu yang berbeda nggak dari penggunaan intranasal secara rutin itu? Nah, saya nggak tahu tuh yang menyebabkan saya bisa tidur lelap tuh apakah yang dari sini atau yang dari sini. Kita bahas ya. Tapi Soalnya dua-duanya makainya itu dua-duanya gitu kan. memang dua-duanya harus dipakai. Apalagi kalau sudah punya teknologi lasernya, sayang sekali intranasalnya tidak digunakan. Dan memang harus digunakan buat Mbak Noni, buat Pak Jeki, apalagi Pak Jeki. Pak Jeki kalau saya lihat kan gini, memang sudah ada amputasi. Tapi sekarang yang memberatkan kehidupannya Pak Jeki, kesehatannya sekarang adalah karena stroke-nya kan. Nah, jadi bahwa teknologi laser itu biasanya digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Dan punya ekstensi. Ekstensinya dipakai di dalam rongga hidung namanya intranasal. Ini dia. Kalau kemudian alat ini dipakai, intranasal ini, pembuluh darah itu akan mengeluarkan banyak nitric oxide yang langsung berhubungan dengan area kepala kita. Karena itu dia bisa membantu yang sakit kepala, yang migrain, yang gitu-gitu ya, yang vertigo bisa terbantu. Tapi sebetulnya yang paling lebih penting adalah untuk orang-orang untuk mencegah terjadinya stroke. Kalau yang pernah terkena stroke seperti Pak Jeki, dia akan menghambat terjadinya stroke yang berulang. Lebih jauh lagi dia akan menjaga fungsi otak seperti, makanya jauh-jauh dari pikun. Fungsi otak memori itu kan penting. Tambahannya sekarang, kalau saya lihat Pak Jeki ini masih ada yang namanya afasia.
afasia nih pemirsa. Afasia itu ada dua macam. Satu motorik, nggak bisa bicara gitu misalkan ya. Kalau yang sensorik sebetulnya bisa bicara tapi tidak mengerti pembicaraan orang. Intranasal ini akan membantu untuk keadaannya Pak Jeki. Di teknologi laser itu ada juga teknologi NMES. Mau tanya dipakai nggak NMES-nya? Mas Diki pakai. Pakai. Tapi kalau saya enggak. Kenapa sih Mbak Noni harus ikutan pakai? Ya kan ya, orang sudah lanjut usia, terutama perempuan yang sudah memasuki usia menopause, sudah lewat usia menopause, maka biasanya kecenderungan untuk terjadinya penyusutan massa otot itu tinggi sekali. Kita mau menjaga massa otot kita, berarti yang harus kita lakukan adalah olahraga aktif, kemudian aktivitas yang aktif, dan kalau misalkan kita merasa bahwa olahraga dan aktivitas kita ini memang belum tercukupi, kita butuh yang namanya bantuan alat atau teknologi. Kita sebutnya sebagai NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia akan membantu agar syaraf kita yang tadinya memang sudah mengalami penurunan fungsi ini akan dikembalikan fungsinya. Ini bukan hanya orang yang sudah mengalami stroke saja, tapi orang-orang yang masih sehat akan memang kecenderungan untuk terjadinya penurunan fungsi syaraf itu akan terjadi. Makanya kita tetap butuh yang namanya teknologi NMES ini. Orang terkena stroke ini jangan dibayangkan bahwa ototnya nggak bisa gerak. Bukan sebenarnya. Orang yang sudah terkena stroke ini permasalahannya adalah pada otaknya. Otaknya tidak bisa menyampaikan pesan ke otot kita agar otot kita bergerak. Jadi salah satu fungsi dari teknologi NMES ini adalah mengembalikan nih koneksi atau hubungan antara otak ke otot dan sebaliknya. Dengan kita kontraksikan dengan alat NMES ini, yang kita harapkan adalah nantinya olahraga kita jadi lebih optimal lagi. Kemudian gerak otot kita akan jadi lebih optimal lagi. Yang namanya penyusutan massa otot ini akan kita cegah sehingga tidak mengundang terjadinya komplikasi yang lain. Ingat, yang namanya otot ini merupakan konsumen terbesar untuk gula kita. Jadi kalau misalkan otot kita mengecil, gula kita juga tinggi. Jadi jagalah massa otot kita dengan kita latihan dan kita kombinasikan dengan teknologi NMES. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya, supaya kalau ketemu lagi nih sama Mbak Noni, sama Pak Jeki, keadaan sudah jauh lebih baik. Amin. Amin. Kita mesti percaya hal itu. Ya, Pak Jeki beruntung punya adik yang sangat mengasihi Bapak. Tapi Pak di luar Jeki, sana, ini adik kesayangan Pak. Pak, adik kesayangan? Iya. Masih ada kan adik yang lain juga kan? Kadang-kadang mengerti kok, tapi kadang-kadang nggak pas gitu ya. Harus lebih sering latihan. Ya. Mbak Noni mesti sering Mbak latihan. Ngajakin ngobrol. Ngobrolnya tuh bukan iya apa enggak, bukan loh Mbak. Tapi ngobrol beneran. Jadi pertanyaan terbuka yang dia harus jawab. Kayak tadi kan, adanya ada berapa? 2 katanya yang perempuan. Nah itu tuh bener dia karena berpikir, proses berpikir. Jadi pertanyaan terbuka. Jangan gini, iya apa enggak, jangan. Karena Bapak ngomong iyanya gampang. Pemirsa, saya pengen Anda dengar langsung dari Ibu Noni, bagaimana Ibu Noni yang sudah berjuang sedemikian rupa sampai titik ini belum juga menyerah dan tidak akan pernah menyerah untuk kakak terkasih, termasuk menyediakan teknologi laser, teknologi NMES untuk dipakai. Bu, sampaikan kepada pemirsa di luar sana yang belum menggunakan laser, Bu, supaya mereka juga ikutan sehat, berkembang, dan bahkan keluar dari masalahnya yang mirip sama Ibu Noni dulu. Silakan. Buat pemirsa di rumah, jangan ragu deh pakai teknologi laser karena saya sudah merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan proses pemulihan itu akan lebih cepat terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Tapi obat dokter juga jangan ditinggalin. Gitu karena itu harus paralel. Setuju. Ya, jadi itu aja, nggak usah ragu-ragu lagi deh. Teknologi laser yang dimaksud adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Spesifikasi dari alat ini adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah tadi yang saya sebutkan, termasuk titik-titik akupunturnya, sudah didesain sedemikian rupa sehingga hasil yang akan diterima oleh tubuh adalah meningkatnya kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Oleh sebab itu, lewat tayangan ini kami ingin menggugah Anda untuk segera mendapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami, biar Anda tenang menerima pelayanan kami. Nanti ada tim call center dari Gogomol yang siap untuk melayani Anda. Dengan cara inilah, pemirsa,
Anda akan dapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu, sekali lagi, hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.